para orang tua, para senior, para pengurus, ibu-ibu, bapak-bapak, dan pendengar radio, juga masih penonton siaran live streaming. Ya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadirin hadirat pendengar radio pemirsa, subuh ke-25 ini saya ingin mengajak kita untuk merenung atau mencoba untuk mempertanyakan kegiatan kita selama 25 hari yang sudah lewat selama bulan Ramadan ini. Kira-kira apa yang lain dalam diri kita? Adakah sesuatu yang lain? Perubahan? Istilah yang paling tepat itu adalah perubahan. Sebab puasa yang kita laksanakan begitu bervariasi, sangat berwarna-warni, mulai dari makan sahur. Setelah makan sahur, ini yang khas di bulan Ramadan, sahur. Kemudian segera setelah sahur kita langsung menahan makan, minum, berhubungan suami istri yang sudah bersuami istri, menahan diri dari segala perilaku atau sikap yang tidak baik dalam pandangan agama seperti nafsu, emosi, marah atau berlebihan. Lalu tadarus Al-Quran, ada yang sudah khatam beberapa kali, ini khas Ramadan. Kemudian apalagi mengikuti pengajian, itu khas setiap waktu hampir, apalagi di Masjid Nurul Jihad, salah satu masjid yang sangat populer di Kota Makassar. Pasti pengajiannya, kajiannya rutin. Nah, ini hanya di bulan Ramadan. Kemudian kita berbuka puasa, ini khas berbuka puasa. Lalu masuk waktu malam kita tarawih. Sesudah tarawih kita tambah lagi dengan kegiatan-kegiatan sholat lail malam, sholat tahajud, sholat witir, tadarus lagi malam hari. Dan saat-saat seperti sekarang ini kita melakukan apa disebut dengan i'tikaf. Kita sedikit meninggalkan kesibukan dunia selama semalam suntuk, terutama malam-malam ganjil. Kita berdiam diri di masjid melakukan muhasabah, sholat, tadarus, zikir. Jadi makan sahur, tahan makan, minum, tadarus, sholat lail, itu cukup banyak. Lalu yang khas di bulan Ramadan juga ini adalah kita terlibat betul secara total dalam kesadaran fikih. Soal halal haram ini, kalau saya begini boleh apa enggak. Terus waktu, selalu menanyakan waktu, jam berapa sekarang buka puasa. Jadi kita itu sudah betul-betul menjadi orang yang seperti orang Jepang begitu. Time is money, karena waktu. Lalu selain soal waktu, kita juga sering juga bertanya imsak jam berapa. Jadi ini kesadaran waktu, manajemen waktu. Jadi semakin besar.
Tambah dengan infak sedekah, itu juga menjadi anjuran. Dan saat-saat sekarang ini kita sedang melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu zakat fitrah, zakat yang sifatnya spiritual, tetapi kita lihat ini pesannya sangat sosial, jadi cukup banyak. Nah, dari serangkaian kegiatan-kegiatan ini kita sudah lakukan selama 24 hari, ini hari yang ke-25. Adakah perubahan-perubahan? Atau mungkin saya mencoba untuk mengajukan beberapa pertanyaan evaluatif, semacam evaluasi. Apakah 24 hari ini sekarang kita sudah lebih sabar dan lebih toleran? Sabar dan toleran. Ini pertanyaan pertama. Coba kita jawab masing-masing. Apakah iya atau tidak? Karena yang pasti Ramadan mengajarkan hal ini, kesabaran, mengajarkan tentang toleransi. Apakah di hari-hari sekarang ini kalau kita mengendarai kendaraan, mungkin sebelum Ramadan atau awal-awal Ramadan, kita kalau misalkan ada mobil lain yang ingin meminta jalan duluan, nah menurut pengamatan saya jarang kita berikan kesempatan kepada minta jalan. Pasti kita langsung lebih cepat. Yang penting kepala mobil kita sudah di depan. Tetapi Ramadan mengajarkan kesabaran itu. Apakah kita sudah mulai terbiasa dengan toleransi terhadap sesama pengendara kendaraan kita? Mungkin angkat tangan, silakan buat. Apalagi sudah yang geser begitu, silakan buat. Kesabaran ini diajarkan dalam bulan Ramadan, di mana kita tabah menerima situasi yang sulit, situasi yang misalnya kita lapar. Kenapa ya kita mau lapar? Terutama nanti jam 10 ke atas sampai sore. Padahal kalau kita mau lakukan batal gitu ya, makan boleh kan? Artinya tidak terlalu kelihatan efeknya bahwa begitu kita makan, apalagi makan di tempat gelap. Tapi kita rela untuk meninggalkan itu yang namanya kebiasaan makan minum untuk menunggu waktu buka puasa. Jadi kerelaan untuk menghadapi kondisi atau merasakan kondisi yang serba sulit seperti lapar, haus, lemas, tapi di saat yang bersamaan kita masih sempat mengambil Al-Quran, membaca Al-Quran, kita masih sempat berzikir dan seterusnya. Bukankah ini sebuah latihan untuk membiasakan diri kita sabar, toleran? Kita bayangkan tadi kalau misalkan kita lebih dahulu mempersilahkan pengendara kendaraan yang lain lebih awal, itu buah langsung dari latihan 24 hari ini umpamanya untuk rela menerima keadaan lapar, haus, perut, lemas secara fisik, mestinya bisa berbuah kita semakin sabar, rela, dan boleh orang lain dahulukan. Karena kesabaran kita sudah semakin mantap, matang, dan dalam. Nah, ini kita jawab pertanyaan seperti ini. Kalau tidak, ya masih ada 5 hari ke depan. Karena ini latihan yang langsung berhubungan dengan kesabaran dan toleransi. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, kira-kira apakah 24 hari ini kita sudah lebih disiplin dan teratur? Saya memilih soal disiplin ini karena ini juga merupakan sikap, perilaku, atau peradaban manusia
modern, manusia maju, negara maju. Negara-negara maju, kita sebut negara apa saja yang maju, mereka identik dengan kedisiplinan dan keteraturan. Padahal puasa ini kental sekali dengan pelajaran atau pembelajaran tentang disiplin dan keteraturan. Kita disiplin tadi soal makan, kita tunggu waktu beduk, waktu berbuka, menunggu dengan penuh ya kedisiplinan. Belum lagi dengan kita sudah terbiasa, tadi saya katakan kesadaran fikih sangat tinggi. Saya lihat semua orang berbuka puasa itu ada kurma. Ini anjuran Rasulullah memang, tetapi sudah diteliti bahwa kurma ini memiliki kelengkapan serat makanan yang cukup baik, cukup bagus. Jadi semua sekarang sudah menggunakan menu kurma sebagai menu pokok dalam buka puasa. Tetapi sudahkah kita menangkap pesannya? Saya menunjukkan bahwa kita sudah membiasakan diri mengambil menu kurma. Kemudian saya sudah sering dengar bahwa kalau buka dianjurkan untuk yang manis dulu, yang hangat-hangat dulu, yang berserat dan seterusnya. Ini pelajaran yang sangat berarti bagi kehidupan kita, dan menurut saya yang paling berhubungan langsung dengan tradisi atau budaya puasa seperti ini adalah kedisiplinan dan keteraturan. Apakah kita 24 hari ini yang melatih diri dengan menu makanan yang begini, menunggu beduk dengan begitu disiplin, sahur juga demikian, bahkan ada imsak menahan diri. Ini manajemen waktu, ini peradaban tinggi, bahwa segala sesuatunya ada morning, ada persiapan, ada planning. Nah, bagaimana sekarang ini? Apakah itu sudah mulai terasa dan sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sejauh ini? Barang siapa shoma Ramadan, berpuasa di Ramadan, imanan wahtisaban, kata Rasulullah, dengan penuh percaya. Ya, kita tidak makan kan karena kita percaya. Kalaupun kita bisa makan di tempat gelap, tapi kita tahan tidak lakukan itu karena percaya Allah melihat kita. Iman. Begitu juga dengan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Kita rela tinggalkan itu, iman karena percaya kepada Tuhan. Lalu wahtisaban, dengan penuh ikhtisab, dengan penuh ketelitian. Ketelitian ini kedisiplinan. Kita berpuasa karena teliti, bahkan menunggu air ludah yang cukup banyak itu sudah kita tahu bersama tidak boleh, apalagi meminum air. Ini ikhtisab, kita teliti betul. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Dan Allah katakan bahwa yang menegakkan puasa dengan betul-betul percaya kepada Tuhan dan betul-betul penuh ketelitian, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Terlepas dari bahwa dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu penting bagi kita untuk menangkap pelajaran. Kita ajukan kembali pertanyaan evaluatif tadi, apakah kita sudah disiplin dan teratur dalam kehidupan kita? Mari kita jawab bersama-sama, Ibu. Kalau belum ada perubahan, masih ada 4 hari. Kita coba. Pertanyaan yang ketiga, saya coba ajukan, apakah kita sudah semakin merasa penting itu yang namanya spiritualitas, keimanan? Apakah semakin penting kita rasakan itu yang namanya keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita lebih banyak ingat Tuhan daripada melupakan Tuhan? Soal lupa ini biasa, manusiawi.
biasa, lupa. Tapi 24 hari kita laksanakan puasa ini, kembali kita ingat tidak makan, tidak minum karena Allah. Berarti kita melatih diri kita untuk mendekatkan hubungan kita dengan Allah. Kita coba dengan merelakan diri untuk tidak makan. Bahkan para ulama mengatakan tidak makan, tidak minum itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. 24 hari kita coba tiru salah satu sebagian kecil sifat Allah. Meskipun kita tidak tiru sepanjang hidup kita tidak makan, tetapi Tuhan tidak makan. Berarti memang kita mencoba ingin menghadirkan Tuhan. Tuhan juga tidak tidur. Kita coba kurangi tidur. Kita coba kurangi semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Nah, kita renungkan pertanyaan ini, apakah 24 hari ini sudah menumbuhkan sikap spiritualitas yang tinggi, iman yang tidak hanya berbentuk percaya atau berbentuk ikrar bahwa iman kepada Allah, tetapi juga iman itu sudah tertanam dalam hati, wa arkanul bil arkan, dilaksanakan oleh sikap dan perilaku sehari-hari. Yang berikut, mungkin pertanyaan yang paling penting juga adalah apakah kita sudah lebih peduli? Nah, lebih peduli ini juga adalah ajaran puasa yang sangat kental, sangat kental. Saya ingatkan Bapak Ibu pemirsa pendengar radio, awal-awal Ramadan pasti guru-guru kita di sini atau di mana pun kita dengar ceramah kajian Ramadan ini pasti mengkaji itu ayat-ayat puasa, misalnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu. Siapa orang yang tidak bisa berpuasa karena sakit, apa ganjarannya? Bukan disuruh puasa kan, bukan disuruh berzikir, tetapi justru memperbaiki hubungan sesama, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Bahkan Allah sebutkan faman tatawwa khair. Kalau kita memberi makan lebih dari satu orang, karena yang wajibnya adalah satu hari tidak puasa, satu orang miskin kita beri makan. Tetapi kalau kita ingin memberikan makan lebih dari satu orang, fahuwa khairullah, itu lebih baik. Dimensi sosial, kepedulian, kepekaan terhadap sesama yang sangat kental dalam puasa ini. Terlebih saat sekarang ini, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin itu, yaitu orang sholat, orang puasa, dan lahum lizzakati fa'il, yaitu orang-orang yang mengeluarkan zakat. Jadi keberuntungan dalam pandangan Allah itu ialah ketika kita mengeluarkan zakat, memberi. Ini juga sifat Allah. Tadi kita sebutkan bahwa Allah tidak makan, tidak minum. Kita yakin Allah tidak pernah berhenti sedikit pun memberi, bahkan memelihara, mengolah alam semesta ini. Apakah kita sudah memiliki sikap perilaku seperti ini, yaitu memberi, peduli kepada sesama? Yang wajibnya adalah zakat. Bagi yang belum zakat, jangan sampai nih, kalau lupa nggak apa-apa, tapi kalau sengaja, maaf nih, saya sebutkan ini puasa kayaknya nggak ngefek ini untuk aspek kepedulian ini. Harus kita pastikan sikap peduli, sikap care, sikap kepekaan sosial. Kita coba kita lihat ayat Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'am miskin. Orang yang belum benar agamanya adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak memperhatikan yatim, tidak memberikan makan orang miskin, lalu diancam fawailul lil musallin. Ini sholatnya menjadi sia-sia. Kenapa sia-sia? Walaupun dia sholat itu, alladzina hum an sholatihim sahun, dia lalai, dia tidak tulus sholatnya karena dia berpikir sholat itu hanya Allahu Akbar, sami Allahu liman, sujud, selesai.
itu bukan sholat, itu hanya sarana media untuk wayamna'unal ma'un, memberikan, mengajukan bantuan kepada orang lain. Jadi sholat, puasa, zakat, bahkan agama Islam secara keseluruhan ini syarat dengan anjuran, semangat untuk memberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Tidak boleh ada itu di depan agama kalau kita beragama. Jadi karena itu kita beragama ini sesungguhnya pada saat bersamaan kita sedang menyertakan diri kita untuk menjadi bagian dari usaha-usaha untuk memakmurkan, mensejahterakan, membahagiakan sesama. Wah, kalau begitu mari pertanyaan, sudahkah kita memiliki sikap untuk peduli, lebih peduli kepada sesama ini menjadi pertanyaan penting di hari ke-24 ini. Agar nanti kita menjadi seorang muslim sekaligus menjadi bagian dari usaha untuk memberantas kemiskinan, kemelaratan dan semacamnya. Yang terakhir, barangkali pertanyaan penting adalah apakah kita sudah lebih bersyukur saat ini? Bersyukur ini penting atas segala nikmat Allah, karena di dalam bulan Ramadan ini kita beriktikaf, kita berzikir, kita bermuhasabah, itu dalam rangka kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan-kekuatan, segala pemberian Allah ini kita rasakan terutama di malam-malam iktikaf kita, di saat kita bertadarus, di saat kita sholat, bahkan di saat kita ketika berbuka puasa, bersahur. Dan itu sekali lagi kalau atas dasar iman, di saat yang bersama mestinya kita bersyukur kepada Allah SWT. Ya Allah, terima kasih, semuanya ini saya rasakan. Mari kita tuntaskan puasa kita dengan sekali lagi yang belum berzakat silakan menghitung zakatnya, tambahkan infak sedekahnya, tambahkan wakaf apabila perlu, dan kita tingkatkan pesan-pesan puasa ini agar menjadi kebiasaan-kebiasaan baru kita yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.